Semua yang kamu tahu tentang posisi Indonesia di peta energi dunia, kemungkinan besar baru setengah cerita. Bukan karena kamu tidak membaca, bukan karena medianya salah, tapi karena ada satu bagian dari mesin ekonomi Indonesia yang bergerak di tempat yang tidak terjangkau kamera berita manapun, di tengah lautan, di jalur perdagangan antara benua, di dermaga yang namanya belum pernah kamu dengar sebelumnya. Dan angkanya? Angkanya akan membuatmu duduk lebih tegak. 3,48 miliar dolar. Itu pendapatan yang dicetak oleh satu divisi pelayaran Pertamina dalam 12 bulan terakhir. Bukan seluruh Pertamina. Bukan gabungan seluruh BUMN Energy. Satu divisi, satu tahun. Dan hampir tidak ada yang membicarakannya di luar ruang rapat direksi mereka. Sebelum kita masuk lebih dalam, kamu yang sekarang ada di sini, yang memilih untuk memutar video ini di tengah ratusan konten yang bisa kamu tonton malam ini, itu bukan hal kecil bagi kami. Kami bukan channel dengan jutaan subscriber. Kami tidak punya studio mewah atau tim produksi besar. Yang kami punya adalah komitmen untuk membawakan data yang jujur, lengkap, dan sering diabaikan oleh media mainstream. Kalau kamu percaya bahwa kejujuran itu penting, tunjukkan itu. Subscribe sekarang, aktifkan notifikasi, dan bagikan video ini ke satu orang yang menurutmu perlu tahu. Assalamualaikum, mari kita mulai. Ada sebuah perusahaan yang namanya jarang muncul di halaman depan koran ekonomi Indonesia. Namanya Pertamina International Shipping, atau PIS. Dan dalam 3 tahun terakhir mereka melakukan sesuatu yang, kalau kamu dengar datanya tanpa konteks, akan terdengar seperti fiksi. Pada tahun 2021, PIS beroperasi di 11 jalur internasional. 11. Itu angka yang masuk akal untuk perusahaan pelayaran negara yang baru mulai menatap pasar global dengan serius. Tidak terlalu kecil, tidak terlalu ambisius, cukup untuk dibilang, kami ada. Tapi kemudian sesuatu bergeser di dalam cara mereka berpikir. Mereka berhenti mendefinisikan diri mereka sebagai perusahaan pengangkut minyak dalam negeri. Mereka mulai mendefinisikan diri mereka sebagai operator logistik energi global yang kebetulan berbasis di Jakarta. Dan perbedaan cara berpikir itu, yang mungkin terdengar hanya soal kata-kata, ternyata mengubah segalanya. Dalam 3 tahun, jalur internasional mereka melompat dari 11 menjadi 65 jalur. Merentang dari Asia ke Timur Tengah, dari Eropa ke Afrika. Sebuah jaringan yang 3 tahun lalu bahkan tidak ada dalam peta operasional mereka. Kini sudah berjalan dengan kontrak nyata dan uang nyata yang mengalir masuk. Kamu mungkin berpikir, oke, jalurnya bertambah, tapi apakah kapalnya memadai? Pertanyaan yang tepat, karena disinilah ceritanya semakin tidak biasa. Pada akhir 2024, PIS memiliki lebih dari 102 kapal tanker yang sepenuhnya mereka miliki sendiri. Total armada termasuk kapal yang dicharter mencapai lebih dari 320 unit. Dan dalam 1 tahun saja, hanya 2024, mereka menambah 10 kapal baru. Di antaranya 4 kapal jenis Very Large Gas Carrier atau yang biasa disebut VLGC. 4 kapal, masing-masing sepanjang 270 meter, 2 padang sepak bola. Dibangun di galangan kapal Hyundai Samho di Korea Selatan, salah satu fasilitas pembuatan kapal paling prestisius di dunia. Namanya Pertamina Gas Tulip, Pertamina Gas Virginia, Pertamina Gas Caspia, Pertamina Gas Dahlia, nama-nama yang terdengar puitis. Tapi di lautan terbuka, mereka membawa beban strategis yang jauh lebih berat dari sekadar nama yang indah. Sekarang, ada satu kapal yang perlu kita bicarakan secara terpisah. Karena kapal ini mewakili sesuatu yang lebih besar dari ukurannya sendiri. Pertamina Halmahera. Ini adalah kapal kelas Suezmax pertama yang dimiliki PIS. Bobotnya sekitar 156.000 DWT. Kamu mungkin bertanya, apa artinya Suezmax? Artinya sederhana tapi konsekuensinya besar. Kapal ini dirancang dengan dimensi yang sempurna untuk melewati terusan Suez. Jalur yang menghubungkan Laut Merah dengan Laut Mediterania. Salah satu pintu paling strategis di seluruh planet ini. Jalur yang kalau ditutup seminggu saja, harga minyak global bisa bergerak dalam hitungan jam dan rantai pasokan energi Eropa bisa mulai gemetar. Dan Indonesia punya kapal yang bisa melewati jalur itu. Bukan kapal charter, bukan kapal pinjaman, kapal milik sendiri yang sudah berlayar. Dari sisi keuangan, laba bersih PIS naik 69,3% dalam 1 tahun. Dari 309 juta dolar menjadi 558,6 juta dolar. Hampir 70% dalam 1 siklus fiskal.
Kalau ada bisnis di sekitarmu yang tumbuh 70% laba bersihnya dalam setahun, kamu tidak akan menyebutnya berkembang. Kamu akan menyebutnya meledak, secara terkendali dan terencana. Dan sepanjang 2024, PIS mengangkut 191 miliar liter minyak dan LPG. 161 miliar liter. Untuk memberimu gambaran konkret, kamu butuh lebih dari 107 miliar botol air mineral ukuran 1,5 liter untuk menampung volume itu, berjejer dari Jakarta ke titik paling ujung di belahan bumi lain. Tapi ini belum bagian paling mengejutkan dari cerita ini. Mari kita pergi ke Afrika, lebih tepatnya ke Nigeria, negara dengan populasi lebih dari 220 juta jiwa, terbesar di seluruh benua Afrika. Dan baru-baru ini, Nigeria mengoperasikan kilang minyak terbesar di Afrika, kilang Dangote, dengan kapasitas produksi 650.000 barel per hari. Ini bukan infrastruktur kecil. Ini adalah fasilitas yang akan menentukan arah distribusi energi di seluruh Afrika Barat untuk beberapa dekade ke depan. Dan pertanyaan terbesar yang muncul begitu kilang itu mulai beroperasi adalah ini: siapa yang akan mengangkut hasilnya? PIS melihat peluang itu lebih cepat dari hampir semua orang. Mereka mengirimkan sebuah kapal bernama Transco Yudhistira. Kapal itu bertolak dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, menyeberangi Samudra Hindia, singgah di Mauritius untuk persiapan logistik dan pengisian bahan bakar. Kemudian terus berlayar ke Afrika Barat untuk memenuhi kontrak 2 tahun senilai 9,3 juta dolar Amerika. Kontrak nyata, angka nyata, rute yang sebelumnya tidak ada dalam peta operasional Indonesia. Dan dengan satu perjalanan itu, PIS resmi membuka jalur baru ke Mauritius dan Togo, dua negara yang namanya bahkan belum pernah muncul dalam diskusi pelayaran Indonesia sebelumnya. Pikirkan ini sejenak, sebuah kapal Indonesia berangkat dari Jakarta, menyeberangi lautan yang memisahkan dua benua, singgah di sebuah pulau kecil di Samudra Hindia, kemudian berlabuh di pantai Afrika Barat untuk mengantarkan energi ke negara yang sebagian besar dari kita bahkan belum pernah kunjungi sekalipun dalam hidup kita. Bukan ekspedisi ilmiah, bukan program diplomasi pemerintah. Ini adalah operasi bisnis komersial yang menghasilkan jutaan dolar yang dijalankan oleh perusahaan pelat merah Indonesia. Dan untuk menopang semua ekspansi ini secara struktural, PIS tidak cukup hanya menambah kapal. Mereka membangun infrastruktur kehadiran global yang sesungguhnya. 3 kantor internasional, Singapura untuk pasar Asia Pasifik, Dubai untuk Timur Tengah, Eropa, dan Afrika. London sebagai pintu masuk ke pasar keuangan maritim global, tempat kontrak-kontrak pelayaran bernilai miliaran dolar dinegosiasikan setiap harinya. Ketika sebuah perusahaan negara Indonesia membuka kantor di London, bukan untuk tujuan diplomatik, tapi untuk tujuan bisnis komersial, itu adalah sinyal yang berbicara lebih keras dari siaran pers manapun. Pasar LPG global sendiri diproyeksikan tumbuh dari 9,7 miliar dolar di 2024 menjadi 14,2 miliar dolar pada tahun 2030. Dan Indonesia, melalui armada VLGC PIS, kini masuk dalam daftar 10 operator pengangkut LPG terbesar di Asia, posisi yang bahkan tidak ada namanya sebelum tahun 2022. Sementara itu, Selat Malaka, jalur laut paling sibuk di dunia untuk pengiriman energi, menangani sekitar 90.000 transit kapal setiap tahunnya dan membawa sekitar setengah dari total pengiriman minyak dunia. Jalur itu ada di halaman rumah kita. Dan siapa yang punya lebih banyak kapal di jalur itu, lebih banyak rute yang terdaftar, lebih banyak kantor di titik-titik strategis dunia, merekalah yang akan punya lebih banyak suara ketika jalur itu dibicarakan di forum internasional. Sekarang kita bicara tentang kemana semua ini menuju. PIS punya rencana yang sangat konkret. Mereka ingin mengembangkan armada hingga 500 kapal pada tahun 2034. 200 dimiliki sendiri, 300 di charter. Target pendapatan 8,9 miliar dolar. Hampir 3 kali lipat dari posisi mereka hari ini. Ini bukan visi yang ditulis di atas kertas untuk menyenangkan pemegang saham. Ini adalah roadmap yang sudah mulai dieksekusi. 1 kapal, 1 rute, 1 kontrak dalam 1 waktu. Dan ada satu paradoks yang hampir tidak pernah dibahas di media manapun. Di saat yang sama ketika Indonesia membangun kekuatan maritim energi yang menjangkau 3 benua, subsidi BBM domestik mereka di tahun 2024 melebihi 9 miliar dolar,
Indonesia secara bersamaan mensubsidi bahan bakar untuk 270 juta warganya di dalam negeri dan mengekspor nilai energi yang sama dalam miliaran dolar ke pasar global. Dua kebijakan yang bergerak ke arah berlawanan, berjalan serentak. Dan keduanya dengan cara mereka masing-masing tetap berjalan. Ini bukan kontradiksi yang menunjukkan kelemahan. Ini adalah kompleksitas yang menunjukkan skala. Jadi apa yang sebetulnya sedang terjadi di sini? Dari 11 jalur ke 65 jalur dalam 3 tahun. Dari laba 329 juta dolar ke 598 juta dolar dalam 1 tahun. Dari 0 kantor internasional ke kehadiran di Singapura, Dubai, dan London. Dari tidak ada kapal Suezmax ke Pertamina Halmahera yang sudah berlayar melewati terusan Suez. Dari tidak ada jejak di Afrika ke kontrak 2 tahun di Afrika Barat dengan kapal yang berangkat dari Jakarta. Ini bukan keberuntungan, ini bukan momentum yang tiba-tiba. Ini adalah hasil dari strategi yang dirancang dengan sangat sadar, dieksekusi dengan disiplin yang konsisten, dan dijalankan oleh orang-orang yang memutuskan bahwa Indonesia tidak harus selalu menjadi penjual bahan mentah, bahwa Indonesia bisa menjadi pengendali jalur pengiriman bahan mentah itu sendiri. Perbedaannya bukan kecil, perbedaannya adalah posisi di meja negosiasi global. Ada hal yang menarik tentang Selat Malaka, jalur tersibuk di dunia untuk energi, yang berada di halaman rumah kita. Ketika Indonesia memperluas armada tanker mereka ke 65 jalur global, itu berarti lebih banyak kapal Indonesia yang melewati jalur yang sama yang menentukan harga energi Asia. Dan lebih banyak kapal berarti lebih banyak leverage. Lebih banyak leverage berarti lebih banyak suara. Lebih banyak suara berarti lebih banyak kendali atas sesuatu yang selama ini kita anggap sudah pasti ada dan sudah pasti netral. Jalur laut tidak punya pemilik tetap. Tapi mereka yang punya kapal, punya strategi, dan punya kesabaran untuk membangun kehadiran. Merekalah yang pada akhirnya menentukan arus energi dunia. Hari ini, kamu pergi dari video ini dengan 4 hal yang tidak diketahui kebanyakan orang. 1. PEACE bukan sekadar unit pengangkutan Pertamina. Mereka adalah operator logistik energi global dengan 65 jalur internasional, lebih dari 320 kapal, dan kantor di 3 kota finansial terbesar dunia. 2. Indonesia sudah ada di Afrika Barat, bukan sebagai misi diplomatik, tapi sebagai mitra bisnis komersial dengan kontrak senilai jutaan dolar yang sudah berjalan. 3. Pertumbuhan 69,3% laba bersih dalam 1 tahun bukan angka keberuntungan. Itu adalah hasil dari rencana yang sudah ada, dieksekusi oleh tim yang tahu persis kemana mereka pergi. 4. Target 500 kapal dan 8,9 miliar dolar pendapatan pada 2024 bukan aspirasi kosong. Berdasarkan lintasan 3 tahun terakhir, itu adalah proyeksi yang sangat mungkin dicapai. Dan kalau tercapai, Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan pengiriman energi paling signifikan di Asia. Kalau video ini membuka sesuatu yang baru untuk kamu, subscribe sekarang. Tekan like, bagikan ke 1 orang yang kamu pikir perlu dengar ini, dan tulis di kolom komentar, apakah kamu tahu tentang PEACE sebelum video ini, atau ini pertama kalinya? Kami baca setiap komentar. Selalu, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.